Shalom saudara, Shalom, selamat bertemu kembali. Saat ini ada di hati saya untuk berbicara mengenai pengakuan iman yang penuh kuasa. Ya, kalau saudara mengerti akan hal ini menjadi sesuatu yang sangat memberkati saudara dan saya. Dan haleluya, apapun yang kita lakukan sekarang, kita ada penolong di dalam diri kita. Roh Kudus, dia disebut sebagai penolong, penghibur, roh kebenaran. Jadi apapun sekarang yang kita lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah jadi miliknya, kita anaknya, kita umatnya, kita tidak pernah sendirian ya. Kita tidak perlu melakukan ini itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita ada dibantu, kita ditolong, kita diurapin, kita dikasihin, saudara. Amin, saudara. Jadi ada di hati saya untuk bicara mengenai pengakuan iman. Sebab ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang agak menyerah. Kenapa sih udah ngaku-ngaku kok nggak jadi? Itu kan. Jadi kok hasilnya nggak sama? Ya kan? Ibu bilang begini tapi kok saya nggak mengalami seperti itu. Ya kan? Jadi kita langsung aja kita izinkan firman-Nya menerangi kita. Karena waktu kita lebih lagi tinggal di dalam firman-Nya itu akan memerdekakan kita. Dan ini bisa sangat memberkati saudara. Ya kan? Sebab punya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Kita langsung aja saudara ya. Dikatakan di sini di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya kan? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya di King James, Raja Yakobus ya, itu dikatakan kita suruh pegang teguh pengakuan iman kita. Jadi kan iman itu menjadikan pengharapan yang ada di dalam janjinya itu untuk dinyatakan. Amin, saudara. Jadi dikatakan haleluya, kita pegang teguh. Saudara berharap untuk sembuh. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan apa? Bahwa saudara sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Seorang bilu-bilunya saudara sudah disembuhkan. Itu kan contohnya. Ya kan ada pengharapan, oh saya sembuh. Nah yang saudara perlu pegang kan iman. Iman saudara tuh janjinya bilang apa? Ya toh? Jadi di sini dikatakan untuk kita pegang teguh pengakuan iman kita. Pengharapan kita yang ada di janji kita suruh pegang teguh. Bukan supaya kita dapat. Perhatikan ya. Bukan supaya kita dapat. Bukan supaya Tuhan kasih. Ya kamu ngakuin terus ya supaya aku kasih. Ya kan? Di sini dikatakan kita suruh teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin, saudara. Jadi kita tidak ngaku-ngakuin, kamu ngaku terus ya supaya kamu dapat. Kamu ngaku terus ya supaya Tuhan kasih. Tidak begitu loh saudara. Makanya perhatikan firman. Kita disuruh pegang teguh pengakuan iman kita. Karena Ia setia yang berjanji. Siapa yang berjanji? Allah Bapa. Janjinya di dalam Kristus untuk kita semua adalah ya dan amin. Ia setia, itu sebabnya kita suruh teguh berpegang. Nah sekarang gini saudara, waktu saudara saya terima Yesus, ya kan, waktu itu saya ingat waktu saya umur 22 tahun, ya kan, saya pertama kali dengar mengenai Yesus di gereja. Mereka sedang berbicara mengenai dia, terus saya tuh seperti orang haus dikasih minum air yang sejuk. Terus mereka tanya, kamu sudah pernah undang Yesus belum? Apa itu undang Yesus? Karena latar belakang saya Katolik, saya cuma disuruh ngaku kan, ngaku, tapi saya nggak tahu apa yang saya akuin, nggak terlalu mengerti. Jadi saya tidak tahu itu, oh iya ya, kamu bisa undang dia dan kamu ngakuin, ya kan? Jadi waktu itu saya undang dia, saya ngakuin dengan mulut, saya percaya, saya transformasi. Dari situ saya mengalami kehidupan supranatural yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi ingat, waktu kita terima Yesus, berapa kali kita harus ngaku, saudara? 10 kali? 100 kali baru Tuhan sembuh, baru Tuhan selamatkan. Cuma sekali kan? Betul nggak? Cuma sekali dengan hati percaya. Kita mengalami janjinya, yaitu keselamatan. Mengalami firman-Nya. Nah, kenapa di sini disuruh pegang teguh? Ya kan? Karena ya kan kita punya musuh. Walaupun kita sudah orang percaya, janji-janjinya sudah milik kita. Tapi karena kita punya musuh,
Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, musuh kita tuh udah dikalahkan, tapi dia belum binasa. Dia belum dihakimin yang terakhir. Dia masih berkeliaran di bumi. Itu sebabnya kita disuruh teguh berpegang pengakuan iman kita. Bukan supaya Tuhan kasih, bukan supaya kita dapat, tapi karena musuh kita berusaha membuat kita mengubah pengakuan iman kita. Dia berusaha mengubah pengakuan mulut kita. Dia berusaha supaya melakukan ini itu dari luar, lewat perkataan, perasaan, pikiran, imajinasi, yang semua itu menentang, supaya kita merubah pengakuan kita. Makanya kita disuruh pegang pengakuan iman. Ya kan, akan janjinya nomor 1, keselamatan kita. Ya kan, keselamatan kita. Kenapa kita disuruh pakai baju jirah anugerah kebenaran? Karena kita nih, haleluya, diselamatkan oleh iman. Makanya kita suruh pegang teguh, karena Ia yang menjanjikannya setia. Nah, sekarang saya bicara dalam konteks bagaimana saudara mengalami janji Tuhan. Ya kan? Jadi biarlah saudara perhatikan firman betul-betul. Pengakuan iman itu bukanlah satu mantra ya. Kita ngaku-ngakuin seperti ada satu penafsiran yang keliru mengenai minta terus supaya Tuhan kasih. Itu penafsiran yang tidak sesuai perjanjian baru. Saya dulu diajarin begitu. Pasti saudara juga pernah dengar itu. Minta sama Tuhan, gedor pintu surga, karena mungkin pernah orang yang mengalami. Ya kan? Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Semakin saya bertumbuh, saya tahu, oh, ternyata bukan begitu. Minta tuh kalau sebetulnya dari bahasanya, kamu minta, kamu terus percaya. Jangan menyerah sampai itu manifestasi. Nah, itu sesuai dengan ayat ini. Kita suruh teguh berpegang, ya kan, pada pengakuan iman kita. Apa yang harapan yang kita miliki dari janjinya. Bukan supaya kita dapat, bukan supaya Dia kasih kita, tapi karena Ia yang menjanjikannya setia. Amin, saudara. Itu dua hal yang berbeda ya. Kita ngaku-ngaku supaya kita dapat. Nah, itu akan jadi melelahkan, saudara. Nah, yang menopang hal ini, ya kan, yang menopang ialah, saudara, jadi firman itu tidak bisa diterjemahkan keluar dari konteks, ditafsirkan. Nanti itu akan jadi pengertiannya jadi sesat. Nah, sekarang begini, saya mau menjelaskan yang sesuai dengan konteks bahwa pengakuan iman itu ada hubungannya dengan Yesaya 55. Kita disuruh kembalikan firman kepada Dia, dan ada hubungannya dengan sistem kerajaan Allah. Itu tidak bisa dipisahkan, semua itu harmonis. Ya, ini tidak rumit, saudara. Ini bisa sangat memberkati saudara ya. Kita lihat Markus 4 ayat 26-29. Ya, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Mula-mula tangkainya, benih itu bumi dengan sendirinya, ya kan, mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perhatikan di sini, saudara. Sebetulnya kita menabur, ya ini ada benih ya, saudara ya. Saya pakai ini karena benihnya besar, jadi gampang kelihatan. Kalau yang kecil, saudara nggak bisa melihat kan. Tapi prinsipnya sama aja, ya kan. Jadi ini benih buah peach, ya kan. Buah persik, mungkin bahasa Indonesianya buah persik ya. Di sini saya kasih lihat fotonya. Ini kalau keluar buahnya ini seperti ini, saudara. Ya, saudara lihat ini ya. Ini buah peach, ya kan. Saya nggak tahu buah apa, persik atau apa bahasa Indonesia ya. Buahnya enak sekali ya. Dia sangat segar, berair ya, asam manis, ya kan. Nah, ini bijinya, saudara. Jadi Alkitab mengatakan sistem kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih. Beginilah hal kerajaan Allah. Kalau saudara tidak mengerti ini, iblis akan buat saudara bingung. Saudara bisa frustasi karena kemudian tidak seperti saudara sudah melakukan langkah-langkah, tapi kok
nggak jadi. Ya kan? Nah, sekarang begini saudara. Makanya saudara dengar baik-baik ya. Waktu saya menabur benih ini kan buah peach kan? Ya kan? Ini saya kasih unjuk lagi. Ini biji buah peach. Jadi kalau saya menabur benih ini, yang keluar apa saudara? Yang keluar kan buah ini kan? Betul nggak? Tidak mungkin saya menabur ini, biji ini, keluarnya pepaya. Tidak mungkin saya menabur ini, keluarnya durian. Itu tidak mungkin. Kenapa ada anak Tuhan, ya kan, percaya Tuhan, tapi nggak tahu, lihat aja nanti. Itu seperti petani yang aneh kan? Kan nggak ada petani seperti itu. Kita semua tahu kalau kita menabur ini, kita akan, ini yang keluar. Nggak mungkin yang lain. Amin. Jadi ini luar biasa. Ini satu sistem. Tuhan Yesus bilang kalau kamu nggak mengerti ini, kamu nggak bisa ngerti yang lain. Karena ini sistem kerajaan Allah. Saudara nggak usah mereka-reka masa depan saudara loh. Tidak perlu mereka-reka. Tabur janji firmannya. Tabur firmannya mengenai masa depan saudara. Masa depan anak saudara loh. Masa depan semua, bisnis, apa saudara bisa tabur, saudara bisa tahu sekarang. Karena kalau saudara menabur sesuatu dengan pasti, firmannya mengatakan apa? Ya kan, seperti ini. Ya kan, kalau saya menabur ini, keluarnya ini. Tidak mungkin yang lain, dan saya tidak usah tunggu. Ya nanti aja. Ya saya udah menabur ini nih. Tapi nanti lihat aja apa yang akan timbul. Nah itu bukan sistem kerajaan Allah. Makanya pengakuan iman kita juga begitu saudara. Sadarlah ya, kita perlu mengerti betul. Begini, saya tidak dapat ini, ya kan? Buah ini ada bukan karena saya menabur. Buah ini jadi buah peach bukan karena saya menabur loh ya. Saya ulangin lagi. Maksudnya apa Ibu Monika? Kalau saudara masih ngantuk. Ini tidak jadi begini karena saya yang menabur. Ini jadi begini karena pada asalnya memang ini benih buah peach. Makanya akan keluar buah peach. Dan bukan saya yang menyebabkannya. Saya cuma menabur. Saya cuma kasih respon. Alkitab mengatakan tadi kita baca saudara. Ya kan? Sesumpah orang menabur malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Kalau kita mau mengalamin, ya kan, apa yang kita tabur, kita jangan mereka-reka. Kita jangan mereka-reka. Hei, kita menabur apa? Firmannya bilang apa? Karena itu akan menjadi persis seperti yang firmannya katakan. Ini seperti ini. Kalau menabur ini, keluarnya ini. Keluarnya ini. Bukan yang lain. Amin sudah. Bukan yang lain-lain. Kenapa orang mereka-reka? Padahal Alkitab sudah bilang, kamu gak tahu. Kita gak perlu mereka-reka, terjadinya akan gimana. Saya percaya buat pasangan hidup. Tidak perlu mereka-reka. Siapa ya? Di mana ya? Tidak perlu mereka-reka. Kamu lagi percaya apa? Aduh, saya perlu pekerjaan yang terbaik. Tidak perlu mereka-reka. Firmannya bilang apa? Kalau tidak jelas, minta hikmat dari Dia. Amin. Dan ingat, itu buah peach itu, ini jadi buah peach, ya kan? Jadi buah peach. Bentar ini. Sabar saudara ya. Bukan saya loh. Bukan saya yang menjadikannya walaupun saya yang menabur. Karena buah ini dari sononya memang buah peach. Amin. Makanya Alkitab bilang, barang siapa bermegah di dalam Tuhan. Kita jangan bermegah dalam doa kita. Oh karena saya minta-minta, makanya Tuhan kasih. Makanya, wah lihat ini dengkul saya air mata. Tunggu dulu. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mati buat kita, saudara. Seperti ini. Bukan saya yang menjadikan ini jadi buah peach loh. Saya ini cuma menabur loh. Bagian saudara kan saudara dan saya cuma carang. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi kita gak rumit. Penekanannya bukan sama kita saudara. Sama Yesus. Amin saudara. Thank you Jesus. Sebentar saya minum dulu ya. Jadi dikatakan orang itu gak tahu. Kita gak usah mereka-reka.
Kita hanya pastikan aja memang kita percaya. Amin, saudara. Nah, saya sudahin dulu sampai di situ. Saya bicara mengenai soal pengakuan iman seperti orang menabur benih. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Sampai berikut. Amin.